Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Danu Setiwiardana, NPM 221506108 dari kelas PSTIA. Jadi hari ini saya akan membuat tentang video tugas akhir ya, tentang judul 3. Judul 3 ini itu berjudul komunikasi serial, UART, serial SPI, dan juga serial I2C. Baik, kita mulai saja ke percobaan pertama 3.1 ya. Pada 3.1 di sini saya menggunakan Tinkercad. 3.1 ini terdapat dua Arduino dan yang satu yang sebelah kiri ini merupakan sebuah Arduino Arduino yang menjadi sebuah transmitter. Sedangkan Arduino yang sebelah kanan dia menjadi Arduino receiver ya. Untuk QWERTY sendiri itu merupakan komunikasi serial universal eh, universal ada receiver transmitter ya. Jadi untuk UART itu memakai dua Arduino yang merupakan metode pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk bit-bit secara serial melalui satu transmisi. Oke, jadi yang pertama kita ke Arduino yang sebelah kiri. Ini kita jelaskan dulu kodenya. Pertama ada void setup. Nah, void setup sendiri itu digunakan untuk menginisialisasi bahwa di dalamnya itu terdapat serial begin. Serial begin itu menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 1600 dengan pengaturan standar 8N1. Artinya 8 itu 8 bit data, no parity itu artinya eh, pesan kesalahan dan 1 bit stop gitu. Karena UART itu dia terdiri dari 8 bit data, 1 bit start, dan 1 bit stop. Oke, lalu ada void loop ya. Void loop di sini ada percabangan if. Dan percabangan ini akan mengecek apakah kondisi serial itu lebih dari 0. Jika iya, maka dibaca sebuah string dan disimpan ke dalam message. Nah, lalu pada baris ke selanjutnya ya, serial write ya. Serial write message str message line ini merupakan perintah untuk menuliskan isi dari variabel message yang diterima ke port serial menggunakan serial write. Jadi fungsi ini tuh menerima dua argumen. Yang pertama karakter message cstr dan banyak pesan yang diterima yaitu message line. Lalu pada baris selanjutnya di sini ada serial write dengan garis miring N itu artinya baris baru. Ini untuk transmitternya ya, untuk mengirimkan. Lalu untuk Arduino yang receivernya, sini receivernya ini eh, kodenya sama ya, kurang lebih sama. Dia bakal membaca, dia bakal ngeprint message yang udah disimpan ke dalam variabel message dan akan ditampilkan gitu. Kita mulai aja. Kita buka serial monitor. Pada Arduino yang pertama tadi, kita mungkin bisa ketik di sini, halo, halo, kita ketiknya, halo, misalnya nama saya Danu. Kita mengirimkan pada transmitter, lalu kita buka pada receivernya. Nah, dia bakal muncul pesan diterima, halo, dan pesan diterima nama saya Danu. Jadi,
Transmitter ini tuh untuk mengirimkan sinyal yang diinputkan. Pada kali ini saya mengirimkan halo dan nama saya Danu. Dan di receiver dia bakal muncul pesan yang sudah diinputkan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke 3.2. Nah, ini serial SPI ya. Serial SPI ini serial kita menggunakan dua Arduino, satu LED, resistor, sama push button. Nah, push button ini digunakan untuk menentukan pesan yang akan dikirimkan berdasarkan status tombol. Nah, untuk SPI ini, yang sebelah kiri ini merupakan master, yang sebelah kanan itu merupakan slave ya. Nah, untuk bedanya apa? Karena SPI itu kan menggunakan 4 sinyal. Yang pertama sinyal clock, sinyal SS, chipset ya, sama MOSI, master out, slave in, dan master in, slave out gitu. Jadi kita mulai aja pada kode yang pertama. Di sini pada Arduino yang pertama kita dulu ya. Ini banyak banget define-nya. Define yang pertama itu ada MISO 12. MISO 12 itu artinya pin MISO didefinisikan pada pin 12. MOSI di pin 11. Pin clock di pin 13. Chip select di 10. Nah, rate BPS ini merupakan laju transmisi bit per detik. BPS, bit per second, dengan nilai 100. Nah, define byte dengan nilai 8 dan BTN dengan ininya 9 ya, push button pinnya. Lalu ada char message. Char message itu variabel message-nya digunakan untuk menyimpan pesan yang akan dikirim nanti. Nah, kita di sini mengatur bahwa MISO, MOSI, terus juga clock, pin clock itu SS itu sebagai apa. Nah, kalau pada ini MISO itu output, MOSI output, pin clock itu output, terus juga di sini pin clock itu low, terus chip select itu output, BTN itu input pull up ya. Input pull up artinya sebagai input dengan pull up internal. Serial begin, komunikasi serial, baud rate 9600. Lalu ada void loop. Pada void loop ini ada check button ya, serial print in bakal ngeprint imprint mensagem, akan mengeprint variabel message itu ke monitor serial ya, serial monitor. Ada start transmisi chip select itu memanggil fungsi start transmission untuk memulai transmisi, dan send data itu untuk mengirimkan data ke fungsi send data untuk mengirim pesan. Stop transmisi itu untuk memanggil fungsi stop transmisi. Lalu pada void check button itu ada boolean ya, bakal ngecek apakah buttonnya itu ditekan atau enggak. Kalau buttonnya itu ditekan, maka digital rate-nya buttonnya jadi low dan disimpan ke dalam is button press ya. Ada percabangannya juga. Kalau misalnya buttonnya di press, artinya pesannya jadi huruf H ya. Tapi kalau misal tombolnya nggak ditekan, buttonnya nggak ditekan, maka jadi L. Lalu ada void start transmisi ya, mendefinisikan awal fungsi transmisi, lalu menetapkan level rendah pada pin slave, pada digital write slave pin low. Lalu ada void transmission stop ya, void stop untuk menghentikan transmisi. Lalu ada void send data. Di sini void send data itu buat mengirimkan pesan ya. Integer message size ini untuk menghitung panjang pesan yang dikirim. Terus ada perulangan for, integer letter, indeksnya 0,
letter indeksnya kurang dari message size dan letter itu mengalami increment. Jadi eh, mengirimkan looping itu untuk mengirimkan setiap karakter ke dalam pesan itu, pesan message. Lalu ada char currently letter diisi dengan message letter index saat ini dan send bytes itu currently letter mengambil fungsi send bytes, send bit ya untuk mengirimkan setiap bit dari karakter ini. Lalu ada void send bits di sini dengan dengan parameternya char currently byte ya. Ada perulangan for juga integer index bitsnya itu index bitsnya itu memakai tipe data integer diinisiasi dengan 0. Kalau misalnya index bitsnya kurang dari byte maka akan mengalami increment. Jadi loop ini untuk mengirim setiap bit dari sebuah byte. Ada ball currently juga, ball currently bit sama dengan currently byte dan eh, apa ini ya, nilai bit saat ini tuh kurang dari indeks bit gitu. Jadi ball currently ini, ball ini ya, currently bit ini tuh untuk mendapatkan nilai bit saat ini dari byte menggunakan operasi bitwise AND. Lalu ada digital write mosi. Digital write mosi ini tuh untuk mengirimkan nilai bit saat ini ke pin mosi ya. Lalu ada clock cycle. Clock cycle itu untuk memanggil fungsi clock cycle untuk melakukan satu siklus clock. Lalu di sini ada serial print, artinya bakal menampilkan bit saat ini gitu. Dan ada void clock cycle ini, dia delaynya 1 detik, 1 detik bagi red byte per secondnya bagi 2, jadi bakal menghitung delay setengah periode clock berdasarkan laju transmisi. Lalu bakal digital write ini bakal menampilkan pin clock itu height ya siklusnya. Lalu ada delay lagi. Setelah delay itu yang sama, eh, setelah itu menetapkan level rendah. Jadi pada pin clock itu dijadiin low untuk mengakhiri siklus clock tersebut. Lalu untuk Arduino yang kedua ini sama aja kurang lebih. Bedanya di sini ada current state-nya, ada ball out state-nya itu false, start message-nya L, kurang lebih sama. Kalau misalnya di sini ada pengecekan kalau pesannya itu H, maka LED-nya bakal hide ya, bakal warna. Kalau misalnya L, dia bakal mati. Ini kurang lebih sama, ini fungsi untuk menerima data. Ketika ini ada perulangan while dengan syarat indeks byte itu kurang dari byte, maka eh, current state ini bakal menerima digital read dari pin clock yang hide gitu. Lalu ada cabangan if. Jadi if enggak, maksudnya tidak sama dengan current state, maka outset itu menjadi current state gitu. Tapi kalau enggak atau kondisi current state itu enggak sama dengan outstate, maka boolean bakal menerima data, receiver data itu bakal diisi dengan digital read mosi dengan tipe data boolean. Lalu bakal di print ke serial monitor data yang diterima receiver data. Untuk letter ASCII ini tuh digunakan letter ASCII ini tuh untuk digunakan untuk mengkonversi data yang diterima menjadi nilai ASCII. ASCII itu
ASC itu merupakan American Standard Code for Information Interchange. Jadi kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Lalu letter AC itu bakal menjadi variabel yang dapat menampung konversi data yang diterima gitu. Lalu all states tersebut bakal kita perbarui dari nilai current state. Lalu index byte ini akan mengalami increment penambahan. Lalu all state bakal diisi dengan eh, nilai yang tidak sama dengan current state dan message bakal disimpan dengan variabel letter AC. Lalu ada integer myPow in base itu buat menghitung pangkat POW itu POW. Menghitung pangkat integer base dan integer exp. Lalu integer result 1 itu nilai awalnya 1. Jadi ada perulangan lagi nih di sini. Ada for. Nah, for ini buat digunakan untuk menghitung pangkatnya. Dengan I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan I kurang dari exp dan I mengalami increment. Nah, jadi eh, pada baris selanjutnya itu ada result kali sama dengan base. Artinya result itu bakal dikali dengan base gitu. Jadi base ini bakal dikali dengan result lalu hasil di result ini. Lalu return result itu buat mengembalikan nilai result. Jadi kita start aja simulasinya. Nah, dia bakal seperti ini. Kalau buttonnya di push, pencet. Oh, ketika kita pencet button, dia bakal muncul tulisan H. Kalau kita nggak pencet apa-apa, dia bakal L. Karena tadi ada kondisi kalau kita pencet buttonnya, dia bakal H. Tuh. Ketika kita nggak pencet, dia bakal L. Lalu kita lanjut ke percobaan 3.3 ya. Ada I2C di sini. Jadi I2C itu merupakan komunikasi inter-integrated circuit. Inter-integrated circuit itu berguna untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu sistem. Jadi I2C itu bisa menghubungkan banyak perangkat ke satu bus dengan alamat unik gitu menggunakan SDA dan SCL. Kalau SDA itu di pin A4, kalau SCL itu di A5. Oke, kita pada kode sini kita deklarasiin dulu library wire. Nah, ini buat kabel ya. Nah, pada void setup di sini eh ada wire begin 9. Wire begin 9 itu untuk memulai komunikasi dengan perangkat master menggunakan alamat sleeve 9. Jadi yang kiri ini merupakan master, yang kanan itu merupakan sleeve-nya gitu. Lalu pada baris berikutnya itu ada wire on reserve event. Nah, pada wire reserve event ini mengartikan bahwa apa namanya Arduino ini tuh merupakan receiver ya. Yang sebelah kiri yang pertama ini tuh transmitter, yang sebelah kanan dia receiver. Nah, receiver ini mendefinisikan fungsi receiver event ya yang bakal dipanggil saat data itu diterima melalui AI2C. Lalu di sini ada
perulangan ada serial begin 1600 itu bautnya. Serial baut 1900. Lalu pada fungsi loop itu kan delay selama 0,1 detik. Lalu pada fungsi void-nya, receive event, itu kita mendefinisikan bahwa fungsi receive event ini tuh menggunakan parameter integer bytes ya. Dan dalamnya ada perulangan while. Jadi perulangan while ini bakal berjalan kalau selama data itu tersedia gitu loh. Tersedia dan terbaca oleh I2C ini. Nah, untuk charge C sama dengan wire read ini, jadi dia bakal baca data yang diterima dari perangkat master dan menyimpannya ke dalam variabel char C ini. Gitu. Jadi bakal diterima dari transmitter ini ke receiver ini gitu. Lalu bakal ditampilkan ke dalam serial monitor pesan pesan yang sudah dikirimkan dari transmitter. Jadi ini merupakan receiver ya. Receiver ini bakal memanggil variabel C. Variabel C ini tuh merupakan pesan yang sudah dikirimkan melalui transmitter. Lalu pada master ya, pada master dia masih sama dalam void setup. Pada void loop dia menggunakan variabel message dengan tipe data string, lalu bakal nampilin bahwa serial monitor share message. Jadi bakal apa ya? Bakal disuruh masukin pesan. Lalu bakal dibaca ya, pesan itu dimasukin ke variabel message pakai perulangan while ini. Kita coba aja. Kita masukkan. Nah, ketika ketika kita memasukkan di sini halo nama saya Danu, dia bakal muncul di receiver ini. Tapi kenapa dia terpisah-pisah? Karena dia menggunakan tipe data char yang char itu menampung satu karakter aja. Kalau misalnya kita ganti string, bisa aja dia menangkap satu kalimat gitu. Kalau ini kan satu-satu. Bahkan spasi pun dia bakal tertangkap satu char gitu. Makanya di sini dia menangkap pesan yang dikirimkan oleh transmitter tadi di sini. Kita masukkan misalnya embedded, misalnya dia bakal menerima, mereceive embedded karakternya, embedded, itu dia nggak satu kalimat. Lalu kita lanjut ke percobaan 4 ya. Percobaan 4 ini masih sama menggunakan I2C juga, tapi bedanya di sini kita menggunakan LCD. Nah, untuk include ini itu library dari WireH itu artinya kabel ya. Untuk liquid crystal ini merupakan library dari LCD I2C. Lalu untuk liquid crystal LCD ini kita menginisialisasi bahwa LCD ini menggunakan alamat 0 kali 27, 0x27 dengan 16 kolom dan 2 baris. Jadi 16 kolom dan 2 baris. Artinya ini ada 16 dari kiri ke kanan dan ada 2 baris dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan itu dihitung dari 0 sampai 15.
dan dari atas ke bawah itu dihitung dari 0 sampai 1. Jadi pada void loop di sini ada LCD set kursor, artinya set ke kursor yang LCD print lab komputer itu bakal diinisialisasi di baris ke 0 dan kolom ke 0. Dia bakal muncul di sini lab komputer. Nah, selanjutnya LCD set kursor 0.1 ini artinya eh, baris baris ke 0 mulai dari sini ya, dari awal sini kiri, kolom ke satu bawah bakal ngeprint LCD Unila 2024 gitu. Kita coba aja. Kalau kalau misalnya yang kiri ini kan baris, yang kanan kolom. Jadi baris ke 0 itu paling kiri dan kolom ke satu itu paling bawah. Tuh, kita coba aja. Nah, ini lab komputer dia di baris ke 0 dan kolom ke satu. Dan untuk Unila 2024 dia di baris ke 0 kolom ke satu gitu. Nah, untuk tugas akhirnya saya di sini menggunakan eh, sensor ultrasonik. Saya di sini menggunakan sensor ultrasonik sebagai penangkap jarak dan buzzer sebagai eh, alarm ya, dan LED ini sebagai alarm juga. Jadi ini eh, sebuah sistem alarm bagi pengguna mobil jarak. Jadi ketika jaraknya dekat, dia buzzernya bakal bunyi dan apa namanya LED-nya bakal nyala dan di LCD-nya bakal tampil jarak yang diterima dari ultrasonik. Kita di sini menggunakan library yang sama. Di sini juga kita mendefine bahwa trigger pin yang ada di ultrasonik itu di pin 9, echo yang ada di ultrasonik di pin 10, buzzer itu kita di pin 3, LED built-in karena kita pakai satu jadi built-in aja di pin 2. Nah, untuk distance threshold ini merupakan batas ambang dari jarak ultrasonik dan liquid crystal ini kita definisikan bahwa LCD ini merupakan LCD I2C menggunakan alamat 0x27 dengan 16 baris dan 2 kolom. Untuk file setup di sini kita gunakan bahwa buzzer, LED built-in, dan trigger pin merupakan output dan echo pin merupakan input. Dan di sini serial begin merupakan serial baut ya 1600 dan LCD init ini untuk mendeklarasikan bahwa LCD ini tuh bakal menyala dan untuk LCD backlight itu untuk menyalakan lampu latar LCD. Jadi dia bakal menyala terang. Lalu pada void loop di sini kita menggunakan fungsi ultrasonic ya. Di sini ada tipe data long, variabel durasi dan distance gunanya untuk menampung durasi dan jarak gitu. Di sini ada digital write trigger pin, artinya trigger itu kan tadi dia output ya, output dia bakal low dengan delaynya 2 microsecond, lalu trigger pin jadi high, terus juga delaynya 10 microsecond, lalu di sini juga digital rate di trigger pin menjadi low. Artinya mereka ini melakukan perjalanan pergi untuk menangkap dan untuk mengeluarkan sesuatu seperti itu. Jadi seperti perjalanan pulang pergi. Lalu setelah itu ketika eh, mengirimkan sinyal ultrasonik, dia bakal apa namanya bakal menangkap sinyal ultrasonik lagi gitu. Jadi bertujuan untuk mengirimkan trigger sinyal ke trigger agar dapat diukur gitu loh jaraknya menggunakan gelombang sensor ultrasonik. Lalu durasi ini merupakan variabel untuk menampung dari durasi perjalanan menangkap dan menerima sinyal tersebut. Lalu bakal dikonversi ya durasi ini menjadi jarak ya, distance.
dengan dikali dengan 0,034 mikrosecond ya kalau nggak salah. Terus dibagi dua. Lalu jadilah jarak. Nah, ini untuk 0,034 ini sudah diatur dari sananya. Lalu di sini ada LCD clear, dia bakal mengeclear ketika loop ini berjalan. Lalu ada dua perjabangan if jika jaraknya kurang dari distance threshold atau 30, maka bakal ngeprint ke serial monitor kata-kata bahaya dan jaraknya dengan diikuti kata-kata CM. Lalu tone atau buzzer bakal berbunyi se sekitar 600 Hz. Lalu LED juga bakal menyala gitu. LED built-in-nya bakal hide. Lalu di LCD-nya bakal tertampil bahaya pada baris ke-0, kolom ke-1 atas. Lalu di sini LCD set kursor ini tuh buat menginisialisasi bahwa kode yang ada di bawahnya ini, jarak, distance, dan cm, dia bakal berada di kolom ke-1 atau di sini 01 ya bawahnya. Bakal dipanggil juga variabel distance-nya, jaraknya. Lalu ada delay 400 di sini. Di sini 400. Lalu ketika 400 di sini kita ada else ketika tidak memenuhi ini, maka monitor akan ngeprint aman diikuti dengan jarak amannya itu berapa. Lalu buzzer akan mati ya, noton. Lalu juga lampu juga akan menjadi low, LED built-in-nya. LCD-nya juga bakal nampilin aman di atas ini, baris ke-1, kolom ke-1. Lalu di sini kita set baris ke-0, kolom ke-1, baris ke-0, kolom ke-1, dia baris ke-1, kolom ke-0 ya, bakal bakal menampilkan jarak dan variabel jarak dan tulisan cm. Lalu delay sekitar 0,5 milidetik. Kita mulai aja. Nah, di sini jaraknya aman ya, karena jaraknya kita batasin 30. Lampu tidak menyala, mati. Terus juga buzzernya juga mati juga. Aman di LCD, aman di serial monitor, aman. Lalu ketika jarak ini kita kurang dari 30 cm, maka buzzer akan hidup, bakal menyala. Di LCD mau di serial monitor dia bakal ada tulisan bahaya dan diikuti dengan jarak dari sensor itu sendiri. Nilai dari sensor itu sendiri 8 dan 9 cm. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.